Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, kita akan membahas bagian kedua pembahasan tentang phrase kelanjutan dari video yang ini. Oke, pada video tersebut kita sudah membahas satu jenis phrase, yaitu noun phrase. Sedangkan 3 phrase yang lainnya dibahas pada video ini. Oke, kita mulai dengan phrase yang kedua, yaitu adjective phrase. Oke, apa itu adjective phrase? Adjective phrase adalah frasa yang headnya adalah adjective atau disebut juga dengan kata sifat. Contoh, so smooth. Nah, yang merah ini adalah headnya yang berarti lembut, jadi sangat lembut, seperti itu. Nah, apa saja modifiernya? Modifier yang pertama yaitu bisa berbentuk adjektif, ya, kata sifat. Contoh, icy cold, yang bermakna dingin yang seperti es, yang membeku gitu. Kemudian nomor 2 yaitu noun atau kata benda. Contoh, stone cold. Cold ini adalah headnya yang disifati oleh modifier berbentuk kata benda stone, yang artinya batu. Jadi bagaimana? Dingin yang membatu, begitu. Jadi dinginnya dingin banget seperti batu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu verb, kata kerja. Contoh, easy going, easy to use. Easy adalah headnya yang berarti mudah, ya. Tapi easy going itu seperti apa ya? Seperti idiom yang maknanya bahwa orangnya itu santai begitu ya. Kemudian easy to use, mudah untuk digunakan. Seperti itu. Jadi verb ing dan to infinitive menjadi modifiernya easy. Sekarang nomor 4 yang bisa menjadi modifier untuk adjective phrase adalah adverb atau kata keterangan. Dan ini yang paling umum dan paling sering muncul dalam speaking, reading, and writing ya. Yang pertama contohnya adalah extremely crazy. Extremely ini adalah kata keterangan yang mensifati crazy. Jadi gila yang ekstrim gitu. Bener-bener gila gitu. And then so easy. Easy mudah, so ini sangat. Jadi ada so, very, extremely gitu ya. Kemudian ini good enough. Khusus untuk enough ini juga adverb. Kemudian kalau menjadi modifiernya adjective, enough ini diletakkan di belakang. Jadi beda dengan extremely, so, icy, and stone ini yang modifiernya diletakkan di depan, headnya ada di belakang. Khusus untuk enough diletakkan di belakang. Seperti itu. Oke, itu tentang adjective phrase. Nah, di sini adjective phrase bisa berdiri sendiri selayaknya adjektif dalam kalimat sebagai complement dalam kalimat nonverbal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Contoh, you are so beautiful. Jadi subjek, to be, kemudian kan complement. Complement itu bisa 3. Bisa kata benda, bisa kata keterangan, dan bisa kata sifat. Nah, so beautiful ini menjadi complement yang berbentuk kata sifat. Seperti itu. Jadi headnya beautiful, modifiernya so. Adjective phrase juga bisa menjadi modifier pada noun phrase. Contoh, a very beautiful girl was standing in front of me. Jadi, frasa adjective phrase ini very beautiful, yang mana headnya adalah beautiful, cantik. Cantiknya gimana? Banget gitu. Sangat, sangat cantik gitu. Jadi kata sangat mensifati cantik.
Kemudian sangat cantik mensifati girl. Gitu, ya. Seperti itu. Jadi mensifati kemudian mensifati lagi. Itu adalah fungsi adjective phrase yang menjadi modifier. Ya, contoh-contoh seperti ini sudah sering kita ucapkan ya, cuma kita tidak memahami bahwa di sana adalah adjective phrase yang menjadi modifier. Oke. Next, kita beralih pada phrase yang ketiga, yaitu adverb phrase. Frasa yang kata utamanya adalah adverb. Head-nya itu kata keterangan. Contoh, kata yang bisa menjadi modifier adalah adverb. Jadi adverb mensifati adverb. Contoh, you drive so fast. Fast kata keterangan disifati oleh so. You drive fast enough. Kamu berkendara cukup cepat gitu. Jadi enough ini maknanya cukup ya. Cukup, lumayan lah begitu. Pada contoh di atas, adverb phrase berfungsi selayaknya adverb dalam kalimat. Jadi you subject, drive kata kerja atau predikat, kemudian ini kata keterangan. Menerangkan apa? Menerangkan kata kerja. Kamu berkendara, gimana cara berkendaranya? Sangat cepat. Cuma kalau kita bilang you drive fast, berarti itu kata keterangannya hanya satu kata. Tapi kalau you drive so fast, itu dua kata, berarti kata keterangannya berbentuk frasa. Seperti itu ya. Oke, adverb phrase juga bisa berfungsi sebagai modifier dalam noun phrase. Sebagaimana juga tadi adjective phrase juga berfungsi seperti ini. Tadi yang the very beautiful girl. Nah, di sini so beautifully smooth. The sound of your engine, ini kurang R-nya. The sounds of your engine is so beautifully smooth. Jadi suara mesinmu sangat sangat smoothnya itu sangat indah begitu. Makna dari so beautifully smooth. Jadi mesinnya itu halus, tapi halusnya itu indah gitu. Suaranya itu lembut, indah gitu ya, nggak kasar seperti itu. Oke, itu ya. Jadi fungsi dan posisi dari adjective phrase ini mirip-mirip dengan adverb phrase seperti itu. Sekarang phrase yang terakhir yaitu prepositional phrase. Frasa yang diawali dengan preposition, kata depan seperti in, to, for, dan lain sebagainya. Nah, dalam frasa ini tidak ada head ataupun modifier. Jadi nggak perlu ditentukan headnya yang mana ya, modifiernya yang mana ya. Yang penting diawali dengan kata depan seperti in, to, for, from gitu dan lain sebagainya ya. Semua preposition masuk dalam kategori ini. Contoh, kata benda setelah preposition. Nah, kata setelahnya in, on, for, to itu bisa satu kata aja dan bisa lebih. Jadi berbentuk noun phrase. Jadi setelahnya preposition itu kan pasti kata benda. Nah, tapi kata bendanya itu boleh disifati dengan hal lain gitu. Jadi lebih dari satu kata. Jadi menjadi noun phrase. Contoh, I live in Surabaya. Nah, ini satu kata kan, Surabaya. Jadi in Surabaya adalah prepositional phrase. I sit on a fancy chair. Nah, bisa kan I sit on a chair. Ya. Jadi chair-nya itu disifati oleh a fancy. Seperti itu. Nah, jadi a fancy chair ini adalah noun phrase. On a fancy chair adalah prepositional phrase gitu ya. Prepositional phrase biasanya berfungsi sebagai adverb dalam kalimat. Jadi contoh di sini, in Surabaya on a fancy chair itu adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Gitu. Bisa juga kata keterangan waktu, misalnya I wake up early in the morning. In the morning. Di pagi hari.
Jadi di pagi hari, in the morning, itu adalah prepositional phrase yang berbentuk kata keterangan waktu. Ya, oke. Selayaknya adverb, ya, prepositional phrase juga bisa menjadi modifier dalam noun phrase. Contoh, the book in my bag is heavy. Jadi buku di dalam tas saya berat gitu. Jadi book ini adalah head dalam noun phrase. In my bag adalah modifiernya yang berbentuk prepositional phrase. Baik, seperti itu ya materi tentang phrase ini. Memang istilah-istilahnya memang banyak sekali. Namun pada intinya materi ini menjelaskan bahwa tidak semua kata yang ketika tersusun berjejer itu kemudian polanya subjek, predikat, objek seperti itu. Jadi bisa saja subjeknya banyak, predikatnya banyak, objeknya banyak yang disebut dengan phrase. Baik, seperti itu ya. Well, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.